Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Sembiring Komputer Official. Nah, kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Office Excel. Nah, kali ini saya akan menggunakan Excel 2016 ya. Kita double klik. Kita pilih yang blank workbook. Nah, kali ini kita akan belajar tentang komponen-komponen Excel dan 6 rumus Excel yang simple dan mudah untuk digunakan. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya, komponen-komponen Excel itu terbagi menjadi berapa ya. Yang pertama itu ada Office Bottom ya. Ini namanya Office Bottom. Nah, Office Bottom ini dia tempat penyimpanan ya, atau tampilan info, new, open, save as, print ya, dan lain-lainnya. Lalu ada juga yang Quick Access Toolbar ya. Ini sama seperti Office Bottom. Bedanya ini dia harus kita tinggal checklist saja untuk tampil di halaman depannya. Nah, misalnya kita klik ya, dia akan muncul di desktopnya di sini ya, di tampilan depannya seperti open. Nah, dia akan muncul. Sedangkan kalau kita menggunakan Office Bottom, kita harus mengklik lagi untuk memilih seperti save. Nah, kita harus pilih lagi. Tapi kalau dari sini kita bisa langsung kita klik yang custom quick access toolbar ini, kita klik save. Di sini sudah ada ya, save. Nah, jadi tinggal menyimpan aja, langsung diklik sudah tersimpan. Itu mungkin bedanya Office Bottom dengan custom quick access toolbar. Nah, lalu di sini ada book 1 ya, dilengkapi dengan aplikasinya Excel. Nah, ini adalah title bar. Title bar ini adalah judulnya ya, judul dari dokumen ini. Nah, kalau di sini dia memang kalau kita pertama buka itu pasti dia book 1. Nah, kita simpan saja dengan Ctrl S ya. Atau bisa juga dari sini ya, seperti yang saya bilang tadi, dari custom quick access toolbar kita klik. Nah, kita save dari browser. Ini kita simpan aja di dokumen ya, dokumen. Nanti ini kita ganti menjadi Excel. Nah, ini dia filenya SLSX ya, kita save. Nah, ini dia akan berganti ya, judulnya seperti sesuai yang kita buat tadi, dia menjadi Excel ya. Dan ini Excelnya tetap. Kenapa? Karena nama program atau aplikasinya itu Microsoft Office Excel, dia akan tetap ya. Lalu komponen yang lainnya itu ada ribbon ya. Ribbon ini di halaman alignment ini. Di sini dia komponen-komponennya. Lalu ada formula bar ya. Formula bar itu di sini. Ketika kita ketik di sini, di kolom-kolom ini dia akan muncul di sini, namanya formula bar. Oke. Lalu ada juga name box. Name box ini misalnya kita klik di kolom 1A, maka dia akan muncul A1 ya. Misalnya kita klik lagi di A2, C2 gitu. Nah, dia akan mengklik di kolom dan barisnya, maka namanya adalah name box. Lalu ada di sebelah kanan ini, untuk kita menggeser ke bawah dan ke atas ini ya, ini namanya adalah scroll bar. Di bawah ini juga ada untuk menggeser ke kiri dan ke kanan, sedangkan ini untuk ke atas dan ke bawah, itu namanya scroll bar ya. Lalu ada lagi namanya zoom control. Ini untuk memperbesar atau memperkecil suatu tampilan. Misalnya kita perkecil, kita perbesar, namanya zoom control. Lalu ada status bar ya. Status bar ini adalah tampilan dokumen yang akan kita ketik ya di sini. Lalu kita pilih yang spek layout. Nah, dia tampilannya seperti ini ya. Dia akan berbeda-beda, namun biasanya kita gunakan yang normal ya. Yang normal seperti ini, dia hanya tampilan kotak-kotak biasa.
Nah, lalu ada sheet tab ya. Di sini ada sheet. Sheet ini bisa kita tambah ya. Di sheet 2 tambah lagi. Nah, bedanya mungkin dengan Word. Kalau di Word dia mungkin kan harus menambah halaman saja kan. Ke bawah juga bisa, cuman di sini juga bisa menjadikan per sheet-nya itu beda-beda ya. Halamannya itu dalam bentuk sheet. Ini juga bisa kita ganti namanya ya dengan klik kanan mouse, kita klik rename. Nah, ini kita buat aja dulu contohnya latihan 1. Nah, kita klik sembarang tempat, dia sudah menjadi latihan 1. Dan yang lain juga bisa diganti ya dengan klik kanan mouse. Nah, itu adalah komponen-komponen Excel. Lalu kita akan coba membuat rumus ya. Kali ini saya akan buat 6 contoh rumus. Ini saya ambil contoh saja satu-satu ya. Rumusnya yang pertama itu adalah sum. Ada sum. Nah, sum ini adalah penjumlahan. Saya ambil di bawah sini aja ya. Penjumlahan. Lalu ada average. Ini nilai rata-rata. Lalu ada min. Ini nilai terkecil. Lalu ada max ya. Maksimum. Ini tadi minimum ya. Ini maksimum. Ada nilai terbesar. Lalu ada count. Ini jumlah data. Dan ada fungsi if. Si if ini logika benar salah. Nah, kali ini saya akan mengasih contoh ya, beberapa contoh untuk penggunaan 6 rumus ini dengan mudah dan cepat ya. Nah, kita langsung aja kasih contohnya di sebelah ini ya. Saya buat di kolom 4C ya. Ya, kita langsung buat. Contohnya itu kita buat dulu nama. Kita ambil n nilai 1 nilai 2. Nah, ini kita untuk menggeser ya. Untuk menggeser pengetikan di Excel itu kita geser aja ini white-nya. Ini kalau mau diratakan juga bisa, sekaligus blok aja hurufnya yang ada di atas ini ya. Kita blok sudah. Lalu kita tulis contohnya dulu 1. Namanya kita buat aja Iko. Nilainya yang pertama kita buat aja 90, lalu 85. Nah, ini kita menggunakan rumus ya. Dari setiap rumus ini kita gunakan dengan awalan sama dengan. Ya, kita klik sama dengan. Kita masukkan rumusnya sum. Ya. Sum buka kurung. Lalu kita blok ya, kita blok nilai 1 dan nilai 2, yaitu di kolom E5 dan EF. Di 5F dan di 5E ya. Lalu kita tutup kurung. Kita enter aja langsung. Nah, dia sudah otomatis menjumlahkan ya. Dia sudah terjumlahkan. Nah, ini saya tebalkan supaya tahu ya. Lalu kita masuk ke average. Average kita buat nomor 2 Ica. Namanya kita tulis juga nilainya 85 ya. Lalu kita buat di sini, karena di sini rumusnya average ya, nilai rata-rata, maka kita buat di sini sama dengan average. Buka kurung, kita blok juga sama seperti tadi 7E dan 7F ya. Kita klik, lalu kita tutup kurung, kita enter. Nah, maka yang 75 ditambah 80 ini ditotalkan jadi
Jadi dapat nilai rata-ratanya. Jadi dia dibagi dua ya. Ini ditambah 85 ditambah 80, maka dia dibagi dua, hasilnya ini. Ini nilai rata-ratanya. Lalu kita masukkan ke min. Min juga kita buat nomor 3. Kita ambil contoh lagi, namanya Indah. Lalu kita masukkan lagi nilainya 80, 90 ya. Nah, ini kita masukkan juga rumusnya dengan awalan sama dengan min, buka kurung, sama seperti tadi di blok ya. Kita blok di baris ke 9E ya, 9E dan 9F, lalu kita tutup kurung, kita enter. Nah, ini 80. Nah, kita lanjut dulu ya, nanti saya jelaskan juga. Kita langsung ke max ya, nilai terbesar. Kita buat lagi contohnya di sini, nomor 4. Kita buat namanya Ida. Kita buat lagi nilainya itu 75, 80 ya. Nilai terbesar kita masukkan sama dengan max, buka kurung, kita blok lagi di baris ke 11 E dan F ya, sama ya di nilai 1 dan 2, lalu kita tutup kurung, kita enter. Nah, kita lanjut dulu 5. Kita buat lagi namanya Iva ya, kita masukkan nilai satunya, kita buat aja 80 dan 95. Oke. Nah, ini kita ambil count sama dengan count, buka kurung, sama seperti tadi di blok ya. Di blok jumlah datanya nilai 1 dan nilai 2. Lalu kita tutup kurung, kita enter. Nah, lalu kita masuk ke logika. Kita masukkan nomor 6 ya. Kita buat namanya Ila. Nah, kita buat namanya Ila, kita buat di sini nilainya 75 dan 85. Nah, bedanya dengan rumus yang lain, logika if ini menggunakan lulus atau tidak lulus ya. Maka kita masukkan rumusnya sama dengan if, buka kurung, ini kita tulis 75 ya. 75 KKM-nya itu lebih kecil daripada nilai rata-rata ya. Kita ambil dulu nilai rata-ratanya. Misalnya kita klik di sini, maka dia akan masuk ke baris ke E16 ya, 16E. Sudah, lalu kita buat koma, tanda kutip, lulus, tanda kutip lagi, koma, tanda koma, tanda kutip lagi, tidak lulus, lalu kita tutup kurung ya. Nah, ini tadi belum kita jumlahkan nilai rata-ratanya, kita masukkan saja dulu sama dengan average, buka kurung, 75 ditambah 85 ya. Nah, ini 80, maka ini tadi ini sudah otomatis ya ke input, karena E16 ini sudah langsung kita blok ke bawah sini dari penambahan 75 ditambah 85. Jadi itu langsung kita enterin, maka hasilnya lulus. Nah, ini untuk hasilnya saya hitamkan ya. Saya buat rata tengah ya. Nah, ini saya jelaskan bahwasanya penggunaan sum ya, rumus sum ini adalah penambahan. Ini 90 ditambah 85, maka hasilnya 175. Nah, yang kedua, rumus average ini nilai rata-rata, maka 85 ditambah 80 ini dibagi 2, maka hasilnya 82,5 ya. Ini dia nilai rata-ratanya dari nilai 1 dan nilai 2. Lalu untuk nilai terkecil,
Nilai indah ini kan ada dua ya. Saya buat di sini 80 dan 90. Maka dari dua ini yang dicari adalah nilai terkecilnya. Maka nilai terkecilnya adalah 80. Ya, 80. Lalu ada max ya. Yang keempat max, ini nilai terbesar. Dari dua ini nilai terbesarnya itu dari 75 dan 80, maka 80 hasilnya ya. Lalu ada count, jumlah data. Nah, count ini jumlah data di mana data yang dihitung menggunakan rumus ini adalah angka. Jika ini saya ganti 95-nya dengan huruf L misalnya, ini langsung saya enter, maka dia hasilnya 1 karena dia tidak menginput data yang huruf ya, atau huruf. Jadi saya buat lagi di sini 95, maka dia 2. Dia hanya menginput 2 data atau angka ya. Nah, dia makanya hasilnya 2. Lalu untuk logika ini benar atau salahnya ini kita ambil dari sini. Kita lihat di sini. Ya. Ini 75. Maka 75 ini kenapa? Ini kan 75 KKM-nya. Sorry. 75 ini KKM-nya, maka dia dinyatakan lulus. Kenapa? Karena 75 ini benar, lebih kecil daripada 85. Kalau 85 lebih kecil daripada 75, maka dia hasilnya tidak lulus atau salah. Makanya dia mencari benar atau salahnya saja. Oke. Itu saja mungkin penggunaan rumus ya dan komponen-komponen Excel. Sampai di sini. Terima kasih dan jangan lupa di subscribe, like dan komen di channel kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.